Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, hadirin yang kami hormati. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, forum kita hari ini mengusung tema Empowering Growth and Sustainability dengan fokus utama tentunya pada komoditas batubara dalam kerangka transisi menuju Coal Trans Asia 2025. Indonesia Mining Forum 2025 ini diharapkan menjadi ruang artikulasi gagasan lintas sektor, tempat bertemunya para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan solusi konkret. Dan untuk itu saya mengundang untuk naik ke atas panggung para panelis yang hadir pagi ini. Yang pertama saya mengundang ke atas panggung Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto. Kita berikan tepuk tangan, silakan Pak Sugeng naik ke atas panggung. Kemudian kami panggilkan juga ke atas panggung Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Bapak Todotua Pasaribu. Kami persilakan. Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur PT Bumi Resources Terbuka, Bapak Ido Huta Barat untuk juga naik ke atas panggung. Silakan Pak Ido. Kami juga undang Direktur Utama PT Bukit Asam Terbuka, Bapak Arsal Ismail. Pak Arsal, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Bapak Sudirman Widi Hartono. Pak Sudirman, silakan Pak naik ke atas panggung. And last but not least, Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Bapak Alexander Eri. Kita berikan tepuk tangan untuk para panelis di forum yang sangat penting Bapak Ibu, karena kita tahu persis bagaimana tantangan yang dihadapi oleh industri batubara. Kita ingin energi bersih, tetapi kita tahu persis bagaimana industri batubara juga menjadi penyumbang bagi negara ini. Kita akan mendengarkan lebih dulu. Untuk memulai diskusi kita pagi ini adalah paparan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Bapak Todotua Pasaribu, untuk kemudian setelah itu kita akan berdiskusi tentang pokok-pokok pikiran beliau. Kami persilakan Pak Todotua untuk memberikan paparannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita berbicara terhadap komoditi batubara ini memang benar adalah komoditi strategik yang masuk dalam list terhadap strategik investasi. Tadi Pak Menko juga sudah banyak mengupas mengenai rencana strategi pemerintahan dalam rangka berbicara kerangka kita menuju kepada pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian strategi-strategi hilirisasi dan komoditi-komoditinya, dan sekali lagi memang batu bara ini adalah komoditi yang diandalkan. Kalau kita lihat memang produksi batu bara kita mungkin setiap tahun di angka 500-600-an, dan itu ada angka sekitar 300 jutaan yang kita selalu ekspor. Kita mengetahui bahwa penggunaan batu bara ini adalah untuk digunakan terhadap sebagai sumber bahan bakar daripada energi, kebutuhan energi. Batu bara dalam konteks hilirisasi sangat sederhana sebenarnya, karena itu hanya terjadi satu proses. Kalau umpama dalam proses prosesingnya itu dia adalah proses gasifikasi, coal to synthetic gas. Nah, dari synthetic gas inilah yang memang bisa dikembangkan produknya menuju produk-produk lain, bisa menjadi sintetik metanol, kemudian kalau umpama dari sintetik metanol itulah yang nanti juga akan bisa dikembangkan berikutnya menjadi produk DME atau dimethyl ether yang menjadi salah satu substitut daripada LPG. Di luar itu juga di beberapa negara dan khususnya China sebenarnya pemanfaatan ini selain metanol, DME, ada juga coal to fuel. Sebenarnya strategik daripada hilirisasi di sektor batu bara ini sangat range-nya sangat luas dan sangat peluangnya sangat banyak. Kita bisa mengabsorb daripada kualitas mid logar daripada batu bara itu sendiri, karena memang cadangan nasional kita sendiri ini sekarang memang kualitas gar batu baranya itu sudah masuk kepada mid dan low gar. Sekali lagi saya mau sampaikan, karena ini processingnya hanya merubah coal itu sendiri atau batu bara itu sendiri menjadi produk gas atau dikenal dengan produk sintetik gas yang similar dengan gas. Cuman di negara kita ini yang menjadi persoalan adalah sampai saat ini sisi komersialisasi daripada proses hilirisasi di batu bara ini masih belum terjadi, karena kalau kita cuma mengandalkan daripada mengeksplor batu bara ini untuk kita ekspor
dan juga untuk pemanfaatannya dalam strategi pembangkit listrik, value-nya ini tidak terlalu high untuk kita dapatkan. Nah, sedangkan negara kita pun sangat membutuhkan, kita butuh sourcing gas, kita juga butuh sourcing produk-produk petrochemical yang berasal daripada ekstraksi gas seperti metanol. Kemudian produk juga yang dihasilkan daripada ekstraksi gas itu adalah amonia. Negara kita juga cukup membutuhkan banyak, karena kenapa? Negara kita adalah negara yang agraris, yang juga industri ketahanan pangan kita saat ini pemerintah cukup masif masuk ke sana, pengembangan lahan baik itu di sektor sawit, padi dan perkebunan lainnya kita cukup masif ke sana, sehingga ke depannya kita juga akan sangat membutuhkan suplai amonia. Ini yang memang yang menjadi pemikiran komprehensif dari pemerintah sekarang, bagaimana sektor hilirisasi ini khususnya dari batu bara ini coba untuk kita dorong. Kita sekarang lagi dorong Bukit Asam dengan PGN untuk masuk kepada coal to synthetic gas. Karena ini memang secara staging harus kita lakukan dulu secara komersial. Nanti kalau produknya coal to synthetic gasnya ini sudah bisa kita capai secara komersial rate yang strategik, maka kita bisa mengembangkan lagi dari sintetik gas ini menjadi sintetik metanol, sintetik amonia dan produk-produk turunan lainnya. Beberapa strategi-strategi memang yang sudah disampaikan oleh Pak Menko juga tadi, bahwa nanti dalam investasi ini tentunya pemerintah sudah menyiapkan beberapa hal keterkaitan terhadap insentif strategik seperti master lease, kemudian tax allowance, kemudian tax holiday dan lain-lain. Kemudian ada juga strategik fiskal yang memang kita dorong untuk pengembangan daripada hilirisasi. Saya pikir begitu Pak Leonard pembukaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Todotua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan berlanjut kepada panelis berikut. Kita akan mendengarkan paparan dari Wakil Ketua Komisi 12, Bapak Sugeng Suparwoto, yang akan memberikan pemikirannya dalam presentasi. Mas Sugeng, kami persilakan. Ya, terima kasih Leonard. Apa yang disampaikan Pak Todo itulah yang senantiasa kami diskusikan. Kita bicara tentang batu bara. Dalam perspektif kita di Komisi 12, batu bara dilihat sebagai dua aspek strategis, yakni pertama untuk sebagai energi dan kedua sebagai feedstock untuk tadi disampaikan hilirisasi dalam konteks ada sampai amonia dan sebagainya bahkan petrochemical industry. Jadi betapa strategisnya memang batu bara kita hari ini, bahwa batu bara dalam konteks energi misalnya kita masih 67% energi kita adalah khususnya listrik dari PLTU batubara. Tadi disampaikan dan cukup murah karena ada dua kebijakan strategis di batubara, yakni DMO atau Domestic Market Obligation dan ya sering kita sebut yang lain adalah DPO Domestic Price Obligation karena memang secara spesifik menyangkut harga juga. Jadi 25% produksi batubara itu wajib hukumnya bagi operator batubara untuk distorkan kepada pemerintah dalam hal ini. Di samping itu dengan harga yang sudah dipatok, gar tertinggi itu hanya dengan harga $70 per ton saja. Nah, jadi memang di bidang energi listrik maka hari-hari ini listrik kita masih relatif murah. Kendati demikian kita juga cukup prihatin bahwa Indonesia per kapita elektrifikasi per kapitanya atau konsumsi listrik per kapita masih cukup rendah dibandingkan negara ASEAN yang lain. Ini salah satu parameter di mana listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang berperadaban ini juga menjadi catatan. Problem utamanya adalah betul karena memang batu bara cukup menyumbang besar dalam konteks karbon dioksida atau emisi karbon, di mana kita juga sepakat karena kita salah satu penandatangan Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kita punya kewajiban menekan emisi. Sekali lagi dalam konteks energi Bapak Ibu sekalian, batu bara masih sangat menjadi tulang punggung kita di sektor kelistrikan, tetapi akan terus kita tekan emisinya. Ingat Bapak Ibu sekalian, fossil fuel kita tetap akan terus gali, karena kalau toh semuanya fossil fuel akan terus kita tekan, baik konsumsinya maupun emisinya,
Maka kita akan naikkan dalam RUPTL di tahun 2025-34 misalnya akan menambah kurang lebih 69 giga listrik baru, di mana 76%-nya itu adalah renewable energy. Dan ini memerlukan apa Bapak Ibu sekalian, adalah memerlukan baterai energy storage. Itulah yang habis-habisan saya kawal di Komisi 7 waktu, dan akhirnya muncullah namanya IBC, Indonesian Battery Corporation, yang 3 minggu lalu diresmikan oleh Presiden di Kerawang. Kita bersyukur Indonesia 42% nikel ada di Indonesia. Intinya Indonesia harus menjadi pusat industri baterai. Karena ketika fossil fuel nanti sudah habis dan ada problem lingkungan, kita harus segera masuk ke renewable energy. Transisinya memang hari-hari ini kita coba siasati dengan gas, karena gas meskipun itu adalah tidak terbaharui tetapi relatif rendah emisi. Nah, Indonesia punya National Determined Contribution atau NDC, menekan emisi sampai tingkat 31% di tahun 2030 dan 41% di tahun 2050 nanti. Net zero emission kita di tahun 2060 atau lebih cepat. Maka pembangunan PLTU yang berbasis batu bara kita akan utamakan PLTU mulut tambang, Pak Todo. Mulut tambang itulah yang akan lebih efisien, dan yang akan kita angkut bukan batu baranya tetapi listriknya. Sekaligus program besar yakni apa yang disebut dengan Nusantara Grid atau transmisi yang menyambung pulau besar kita, sehingga renewable maupun fossil fuel yang sudah ditekan emisinya bisa disambung yang memenuhi kelistrikan seluruh Indonesia. Sehingga itulah prospek batu bara dalam 20 tahun ke depan masih sangat-sangat strategis. Yang penting juga dalam konteks petchem, Bapak Ibu sekalian, kan kita kawal bagaimana industrialisasi kita hulu, tengah, dan hilir. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian inovasi terus-menerus Indonesia yang tantangannya luar biasa dari sisi kita mau tumbuh 8% dan sebagainya, memerlukan energi besar. Di sisi lain kita juga peduli dengan problem lingkungan. Saya kira itu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.